Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Bapak Imam Syaroni. Saya guru baru di MAN 1 Jember, pindahan dari MAN 3 Jember yang kebetulan mendapat amanah untuk mengajar di matematika wajib kelas 11 ya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas bab 2 limit fungsi aljabar untuk materi 1 limit bentuk tak tentu ya. Oke, langsung aja. Limit fungsi aljabar bentuk tak tentu ya. Misal diketahui sebuah limit fungsi aljabar limit x mendekati a fx per gx, maka untuk menyelesaikan limit ini caranya adalah substitusi x sama dengan a ya pada fungsi fx dan gx sehingga diperoleh fa per ga. Nah, apabila fa per ga ini hasilnya 0 per 0, maka limit ini disebut sebagai limit bentuk tak tentu. Berarti 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Alasannya apa? Karena 0 bagi 0 itu hasilnya tidak menentu ya. Berarti 0 bagi 0 itu ya bisa 1, bisa 2, bisa 10 dan seterusnya. Hasilnya tak tentu ya. Sehingga kalau ada limit bentuk tak tentu 0 per 0, maka harus kita lanjutkan, kita selesaikan. Dengan cara apa ya? Paling tidak ada 3 cara ya. Jadi yang pertama menggunakan cara faktorisasi ya. Cara faktorisasi itu berarti fx dan gx ini kita faktorkan ya. Misal fx di sini faktornya adalah x min a fx ya, f besar ini ya. Dan gx itu faktornya adalah x min a per x min a kali gx ya, g besar ya. Nah, biasanya pada limit tak tentu ini ya, faktor dari fx per gx itu ada yang sama ya. Di sini dalam hal ini faktor yang sama adalah x min a ya. Berarti ini biasanya langsung dicoret gini, berarti tinggal f besar dan g besar ya. Nah, langkah selanjutnya gimana? X sama dengan a itu disubstitusi ke f dan g ini ya, sehingga ketemu fa per ga. Hasilnya adalah L, tidak 0 per 0 lagi ya. Kemudian cara yang kedua itu menggunakan perkalian akar sekawan ya. Ini biasanya digunakan kalau soalnya bentuk akar ya. Kemudian yang ketiga menggunakan dalil L'Hopital ya. Ini menggunakan konsep turunan fungsi ya. Berarti fungsi fx dan gx ini diturunkan ya. Simbol turunan itu adalah f aksen ya. Aksen ya. Berarti turunan dari fx ya f aksen x, turunan dari gx adalah g aksen x ya. Nah, kalau sudah diturunkan maka a ini disubstitusi, berarti f aksen a per g aksen a. Ini biasanya sudah ketemu, langsung jawabannya adalah L ya. Oke, untuk lebih jelasnya ya, langsung aja ke contoh ya. Contoh 1 nih, limit x mendekati 5 ya. Oke, ini kita kerjakan dengan cara substitusi langsung ya. Berarti x sama dengan 5 ya. Atau x-nya ini kita ganti 5 ya. Nah, ini x-nya ini kita ganti 5 sehingga kita peroleh 2 kali 5 kuadrat. Berarti 25 kali 2 50 dikurangi 45 kurangi 5 hasilnya 0 ya. 5 kurangi 5 juga 0. Nah, ini kan bentuk tak tentu ini ya. Oke, karena bentuk tak tentu, maka kita gunakan tiga cara tadi ya. Nah, cara 1 menggunakan faktorisasi ya. Jadi 2x kuadrat min 9x min 5 ini kita faktorkan ketemu ini ya. Nah, untuk faktorisasi tentunya kalian harus sudah bisa membentuk memfaktorkan ya, harus bisa memfaktorkan ya. Nah, ini kok bisa x min 5 2x plus 1 bagaimana ya? Ini min 5 itu kan min 5 kali 1 ya. Nah, ini kalau dicek kan 2 kali x kuadrat kan 2x kuadrat ya. X kali 1 1x min 9 min 10x ya. 1x min 10x berarti min 9x. Min 5 kali 1 min 5 ya. Jadi syaratnya kalian harus bisa memfaktorkan ya. Nah, di sini ada faktor yang sama, x min 5 kita coret sehingga tinggal 2x plus 1 ya. Kalau sudah dicoret ya, x-nya kita ganti 5 ya. Berarti 2 kali 5 10 tambah 1 11. Berarti jawabannya yang D. Oke. Nah, sekarang kita gunakan cara yang kedua ya, menggunakan turunan ya. Nah, untuk turunan itu rumusnya gini ya. Sebenarnya cara ini kita gunakan di bab 4 harusnya ya, karena bab turunan itu belum dibahas ya. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi sederhananya gini, kalau secara umum ada A ya, X pangkat N ya. Maka turunannya adalah caranya gini, berarti pangkatnya ini ke depan ya, pindah ke depan, berarti n kali a x terus pangkatnya dikurangi 1 ya. Contoh di sini 2x kuadrat ya.
2x kuadrat itu berarti turunannya ya 2-nya pangkatnya ke depan ya 2 kali 2x terus 2 kurangi 1 ya. Berarti ini 4x ya, 4x. Berarti turunan 2x kuadrat adalah 4x ini ya. Nah, kalau 9x ya. 9x ya. X itu kan x pangkat 1 ya. X pangkat 1 ya kalau diturunkan 1 ke depan ke sini berarti 1 kali 9 ya x. Nah, 1 kurangi 1 berapa? 0 ya. Nah, x pangkat 0 itu kan 1, berarti hasilnya adalah x pangkat 0 itu kan 1, berarti hasilnya adalah 9 kali 1. Atau kalau ditulis ini x pangkat 0 ya. Nah, berarti ini 9 kali x pangkat 0 itu 1, berarti sama dengan 9 ya. Berarti ini rumusnya ya. Kemudian ini x ya. X turunannya berarti x itu kan x pangkat 1, turunannya berarti 1x 1 kurangi 1 ya. Berarti hasilnya adalah x pangkat 0. X pangkat 0 itu berapa? 1. Makanya di sini x turunannya adalah 1 ya. Nah, sedangkan min 5 dan min 5 ini turunannya 0 ya, karena tidak ada x-nya ya. Oke, berarti kita peroleh fungsi turunannya adalah 4x min 9. Nah, x-nya diganti 5, berarti 4 kali 5 20 kurangi 9 ketemu 11. Jawabannya sama ini ya. Oke. Contoh 2 ya. Contoh 2 ini disubstitusi ya. Berarti x-nya kita ganti 2 ya. 2 pangkat 3 8 kurangi 8 0 ya. Terus 2 kurangi 2 0. Berarti ini bentuk tak tentu ya, karena 0 per 0 ya. Sehingga kita selesaikan dengan cara lainnya. Cara 1 faktorisasi. Caranya gimana? Ini ada x pangkat 3 ada x. Jadi x-nya keluar 1 ya. Kalau x-nya keluar 1 kan yang di dalam kurung x kuadrat min 4. Nah, ini kalau kita kalikan kan tetap ini x pangkat 3 min 4x kan ketemu soalnya ini ya. Oke. Nah, cara memfaktorkan ya, ingat bentuk ini ya. Kalau ada x kuadrat min a kuadrat, itu faktornya adalah x min a x plus a. Jadi di sini kalau ada x kuadrat min 4 berarti faktornya x min 2 x plus 2. Oke, kalau sudah difaktorkan, faktor yang sama x min 2 dicoret ya. Berarti tinggal x kali x plus 2 kurung ya. Ini. Nah, x-nya ganti 2, berarti 2 kali kurung 2 tambah 2. 2 kali 4, 8 ya. Sehingga jawabannya ketemu C. Oke. Nah, kalau menggunakan L'Hopital ya, turunan ya. Kalau menggunakan turunan berarti kita menurunkan ini x pangkat 3 ya. X pangkat 3 turunannya berarti 3x terus pangkat 3 kurangi 1 tadi ya, 3x pangkat 2 ini ya. Kemudian 4x, ini pengurangan tetap ya. Kalau 4x turunannya berarti 4 ya. Terus kalau x turunannya berarti 1 ya tadi ya. Oke, berarti 3x kuadrat min 4 per 1. Per 1 tidak saya tulis, tidak apa-apa ini ya. Oke, kalau sudah diturunkan x-nya diganti 2. Berarti 3 kali 2 kuadrat ini 12 ya. 12 kurangi 4 berarti ketemu 8. Jawabannya sama ini ya. Oke. Sekarang ke contoh 3 ya. Nah, ini contoh 3 ini bentuk akar ya. Kalau kalian perhatikan di sini bentuk akar ya. X-nya mendekati akar 2. Karena ini bentuk akar ya, kita menggunakan cara yang kedua tadi ya, mengalihkan faktor sekawan ya. Oke, yang perlu diperhatikan ya, faktor sekawan tuh lihat yang bentuk akar itu yang mana, pembilang atau penyebut ya. Kalau di sini kan penyebutnya yang bentuk akar ya, ada akar 2 nih ya. Maka kita kalikan sekawannya ya. Sekawan itu berarti lawannya. Berarti kalau ini min maka lawannya plus di sini. Nah, ini. Berarti sekawan dari x min akar 2 itu adalah x plus akar 2 ya. Berarti pembilangnya juga dikalikan x plus akar 2 ya. Karena ini kan nah ini kan nilainya kan 1 ini ya. Ya, berarti sekawan dari min adalah plus ya. Oke, kalau sudah ya. Sekarang bagaimana? Ingat ini ya. Ini kalau kita kalikan, maka kalau ada x min a kali x plus a itu adalah x kuadrat min a kuadrat. Berarti di sini kalau ada x min akar 2 kali x plus akar 2, maka hasilnya adalah x kuadrat plus 2 ya. Oke, ini saya hapus dulu ya biar kelihatannya. Biar kelihatan. Oke, prosesnya gini. Perhatikan yang penyebut ini ya. Ini kali ini ya.
berarti X kali X ini. Ikuti ini ya, X kuadrat min A kuadrat. Berarti X kali X berarti X kuadrat. Terus akar 2 kali akar 2 itu berarti 2 ya. Berarti X kuadrat min 2 ya. Nah, yang atas pembilangnya tidak perlu diuraikan, tidak perlu dikalikan ya, biarkan apa adanya ya. Tujuannya apa? Tujuannya yang sama ini faktornya dicoret. Sehingga tinggal X plus akar 2. Nah, X-nya diganti akar 2 berarti akar 2 tambah akar 2. Akar 2 tambah akar 2 berarti 2 akar 2 ya. Oke, sekarang cara yang kedua ya, kita mencoba ya bentuk akar kita selesaikan dengan cara faktorisasi ya. Tapi tidak semua bentuk akar bisa ya. Kalau yang ini bisa, alasannya apa? Alasannya ada konsep ini tadi. Ya, ini diingat-ingat ya. Kalau ada X kuadrat min A kuadrat, faktornya kan X min A X plus A ya. Nah, kalau A kuadratnya ini menjadi A ya. Kalau A kuadrat itu kan ini ya. Ini dengan ini kan ya. Berarti A kali A ya. Kalau A berarti kan akar A kali akar A gitu ya. Nah, X kuadrat itu kan berarti X kali X gitu ya. Oke, berarti di sini kalau ada ini ya, X kuadrat min 2, maka faktornya X min akar 2, X plus akar 2 ya. Sehingga ini coret ya, yang sama ya. Sehingga tinggal di sini X plus akar 2. Lah X-nya diganti akar 2, berarti akar 2 tambah akar 2 sama dengan 2 akar 2. Nah, sekarang yang cara 3 ya. Yang cara 3 menggunakan turunan ya, L'Hopital ya. X kuadrat turunannya berarti 2X pangkat 1 ya. Kan pangkatnya ini tadi kan ke depan ya, 2-nya ke depan terus pangkatnya kurangi 1, berarti 2X pangkat 1 atau 2X ya. Nah, sedangkan X turunannya berarti X itu kan X pangkat 1 ya. Tadi caranya gimana? 1 ke depan ini ya, 1 ke depan X terus 1 kurangi 1 ya. 1 kurangi 1 kan 0, X pangkat 0 kan 1 tadi ya. Oke. Berarti 2X. Nah, X-nya diganti akar 2, berarti kan 2 akar 2 ini ya, bukan 2 ya. 2X ya, 2 akar 2. Lah ini jawabannya sama ya. Berarti jawabannya yang A ya. Oke, sekarang kita ke contoh 4 ya. Ini bentuk akar ya. Ini UN tahun 2017 ya. Oke, ini bukan UN ya. Bukan UN BK ya, tapi UN ya. Masih kertas ya. Oke, penyelesaian ya. Karena di sini bentuk akar, maka kita selesaikan dengan menggunakan faktor sekawan ya. Oke, kalau kalian perhatikan di sini yang bentuk akar itu kan penyebut ya. 1 dikurangi akar ya. Karena ini 1 dikurangi akar, maka sekawan dari pengurangan itu adalah penjumlahan ya. Nah, yang di dalam akar ini tetap ya. Kalau di sini akar X kurangi 3, di sini tetap X kurangi akar 3 ya. Berarti ini sekawannya ya. Kalau sekawan berarti pembilangnya ini sekawannya sama ya. Berarti ini karena ini kan 1 ini ya. 1. Maka kalau di sini X plus akar, yang di atas juga X plus akar ya. Nah, lalu yang di atas jangan diuraikan ya, jangan dikalikan ya. Dibiarkan apa adanya ya. Kita selesaikan yang bawah ya. Ini saya hapus dulu ya. Oke, untuk mengalikan kita gunakan bentuk ini ya. Kalau ada A kurangi B dikalikan A tambah B ya. A tambah B, maka ini hasilnya adalah A kuadrat kurangi B kuadrat ya. Ya, berarti di sini A-nya kan 1, berarti 1 kuadrat 1 kali 1 ya. 1 kuadrat 1, terus akar kali akar ya, atau B kuadrat, berarti akarnya hilang. Berarti tinggal X min 3. Tapi ini posisinya dikurung ya. Dikurung. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan di sini X kuadrat min 16 kita faktorkan ya. Faktornya adalah X plus 4 kali X min 4 ya. Terus yang di sini ngilangkan kurung berarti ini ya, ini berarti 1 min X ya, min X. Terus min kali min 3 berarti plus 3 ya. Nah, 1 plus 3 itu kan 4 ya. Ya. Jadi ini min X plus 4 ya. Nah, kalau di sini min 4 gimana? Ini nih di apa? Difaktorkan lagi ya. Berarti kalau ada min X ya plus 4 ya. Ya, ini minnya boleh dikeluarkan ya. Min dikeluarkan berarti yang dikurung X min 4. Nah, ini ya. Ya, sehingga jadilah ini ya. Tujuannya apa? Karena ini ada faktor yang sama dengan yang atas. Ini kan X min 4 dicoret dengan X min 4.
Oke, kalau sudah dicoret berarti ini tinggal main ya, ini main X plus 4 terus kurung 1 plus akar ya. Karena sudah dicoret ya salah satu faktornya. Nah, sekarang X-nya diganti 4 ya. Ya, X-nya ganti 4 berarti X tambah 4 dan 4 tambah 4 berarti ini 8 ya. Ini 4 kurangi 3 kan 1 ya. 1 tambah 1 kan 2. Berarti di sini min 8 kali 2 ketemu min 16 ya. Berarti jawabannya yang A. Oke, sekarang kita ke contoh yang kelima. Ini UN 2010 ya. Ini bentuk akar juga ya. Nah, ini kita kalikan sekawannya ya. Oke. Kita cermati di sini tandanya pengurangan, berarti sekawannya adalah penjumlahan ya. Sedangkan bentuk akarnya tetap ya. Ini tetap ya, ini juga tetap ya. Oke. Kita kalikan ya. Kita kalikan berarti ingat ini lagi ya, kalau ada X min A kalikan X plus A, maka X kuadrat min A kuadratnya. Nah, X kuadratnya di sini apa? Akar kali akar, berarti akarnya hilang ya. Berarti X kuadratnya di sini, kalau di sini ini ya, akar 9 plus X kali akar 9 plus X itu adalah 9 plus X ya. Nah, min kali plus berarti ini min ya. Akar 9 min X kali akar 9 min X itu adalah 9 min X ya. Oke, kalau sudah ya, ini ingat ya, ini harus kurung ya. Ini harus kurung ya. Sekarang menghilangkan kurung ya. Menghilangkan kurung, penyebutnya ini ya. Penyebutnya ini berarti kan 9 plus X ya. Min ini kita kalikan ke dalam. Min kali 9 berarti min 9. Terus min kali min X itu berarti plus X ya. Berarti 9 kurangi 9 kan habis. Nah, sedangkan X tambah X itu adalah 2X. Maka di sini penyebutnya adalah 2X ya. Nah, sekarang ada yang dicoret ya, dibagi ya ini. X dengan X dicoret ya. Oke. Kalau sudah ada yang dicoret, maka X-nya boleh diganti ya. Berarti ini 3, X-nya ini ganti 0. Berarti akar 9 plus 0, akar 9 kurangi 0 ya. Nah, akar 9 itu kan 3 ya. Ini juga akar 9 ya, ini 3 juga ya. Berarti 3 kali 6 berarti 18 bagi 2 ya, atau 6 bagi 2 nih ya. 6 bagi 2 kan 3 ya. Berarti 3 kali 3 ketemu 9 ya. Berarti jawabannya yang C ya. Oke, demikian materi hari ini ya untuk limit bentuk tak tentu. Untuk soalnya silahkan dikerjakan di e-learning, batas waktunya 1 minggu sejak sekarang ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.